Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-20 ya. Jadi pertemuan ke-20 ini masih materi drama. Yang akan kita bahas adalah ini KD 319, yaitu menganalisis isi dan kebahasaan drama yang dibaca, yang ditonton. Jadi insya Allah kita sisa 2 pertemuan ya, pertemuan hari ini, kemudian pertemuan berikut ini saya gabung 4.18 dan 4.19. Nah, dan pertemuan berikutnya lagi itu kita sudah penilaian akhir semester ya. Jadi ini pertemuan kedua dari terakhir. Jadi masih ada 1 materi berikut, ini 2 KD saya gabung pada pertemuan berikut. Setelah itu kita penilaian akhir semester. Baik, untuk pertemuan ini ya, kaidah kebahasaan dalam drama itu secara umum sebenarnya kaidahnya itu berupa dialog, kemudian ada kata ganti, aku, dia, itu sudah secara umum. Nah sekarang kita bahas kebahasaan ya, ciri kebahasaan yang lain yang ada dalam teks drama yang kita kategorikan menjadi 4. Yang pertama, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau disebut konjungsi kronologis. Ini ciri-cirinya: sebelum, sekarang, setelah, mula-mula, kemudian menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Jadi dia kata kerja yang menggambarkan peristiwa. Contoh, menyuruh ya, ada peristiwa yang terjadi sini. Menobatkan berarti kata kerja ada kejadian. Menyingkirkan peristiwa, kata kerja ada kejadian atau peristiwa ya. Menghadap ya, ini bisa dilihat. Jadi itu yang terjadi bisa dilihat ya, bisa dibayangkan. Beristirahat bisa dibayangkan, kata kerja ada orang beristirahat berarti bisa dibayangkan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan. Nah, kalau ini tadi dibayangkan, kalau ini dipikirkan atau dirasakan tokoh ya, jadi ini melibatkan pikiran ini. Nah, contoh merasakan. Nah, merasakan itu berarti melibatkan perasaan, pikiran ya. Menginginkan berarti dia kita ya, menginginkan melibatkan diri. Kalau ini tadi seperti menobatkan ya, mungkin aktivitas peristiwa penobatan di situ, peristiwa. Kalau ini melibatkan pikiran ya. Mengharapkan berarti melibatkan perasaan. Mendambakan, mengalami ya, sama dengan mencintai, menyayangi, membenci, itu semua kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Yang ketiga adalah descriptive language, yaitu berupa kata sifat yang menggambarkan tokoh. Contoh, rapi. Rapi ini kan kata sifat ya, sifatnya rapi, bersih, baik, sangat baik, gagah, kuat, cantik, lemah. Nah itu semua descriptive language. Nah sekarang kegiatan Anda adalah bacalah teks drama yang berjudul Penembahan Reso karya W.S. Rendra pada buku paket halaman 239. Jadi kalau saya buka bukunya, ya ini dia, Penambahan Reso judulnya, dia ada pada halaman 239. Kemudian kegiatannya adalah identifikasi istilah kaidah kebahasaan yang ada pada teks drama tersebut, masing-masing 2 kutipan kalimat dengan mengisi lembar kerja pertemuan ke-20. Jadi silakan kerjakan di sini ya. Ini lembar kerjanya ya. Ini lembar kerjanya ya. Nah, tulis nama di kelas, kemudian sisa diisi di sini masing-masing 2. Menggunakan kata yang menyatakan konjungsi kronologis, tulis dulu kalimatnya. Apa kalimatnya di situ, kutipannya, kalimat. Kemudian konjungsi kronologisnya apa? Nah, misalnya di sini setelah, itu jadi 1 kata saja di sini. Atau konjungsinya ini kemudian. Nah, seperti itu kan. Nah, yang di sini menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa, tulis dulu kutipan kalimatnya, apa kalimatnya dalam teks drama tersebut, kutipannya ya. Nah, 2 kutipan. Kemudian di sini yang mana kata yang berupa kaidahnya. Nah, mungkin misalnya menikahkan. Nah, di sini kata kerjanya, atau di sini misalnya misalnya kalau kita lihat tadi contoh di buku ya. Nah, contoh di sini mungkin katanya. Nah, ini yang saya maksud katanya ya. Misalnya mungkin dia beristirahat di situ katanya. Nah, jadi 2 ditulis dulu kutipannya baru katanya. Yang ketiga sama, kutipan kalimatnya apa, kemudian katanya apa. Dan yang keempat juga sama. Jadi kata yang dimaksud katanya itu, nah ini
Ini yang dimaksud katanya, ini menyuruh, menobatkan, kalau ini menginginkan, kalau ini baik, jaga. Nah itu ya. Oke. Nah, kalau Anda sudah kerjakan, silakan Anda masuk ke Google Classroom. Jangan lupa isi daftar hadir, materi berupa LK dan PowerPoint ada di sini, dan tugasnya silakan Anda upload di sini. Oke, baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya. Nah, jadi sekali lagi, pertemuan berikut itu hari Senin masih saya berikan materi. Nanti pertemuan berikutnya yaitu Kamis depan, yaitu baru penilaian semester. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.